Film diawali dengan seorang pemuda tampan bernama Silai sedang menilai sebuah batu di pasar Jalan Giok. Sejak kecil dirinya memiliki kemampuan bisa terhubung langsung dengan batu apa saja yang disentuhnya. Tidak hanya itu, ia juga mengetahui kualitas dari batu yang disentuhnya. Kemampuan tersebut ia miliki sejak kecil yang dilatih sang kakek, yaitu Lin Jiang, serta memberikan sebuah batu keberuntungan atau batu ajaib. Akan tetapi pada saat itu Silai kecil diculik seseorang, namun ia berhasil melarikan diri. Kini Silai sedang sibuk memilih kualitas batu. Tidak lama datang seorang, yaitu pedagang Zhang yang ingin membeli batu yang dipilihnya. 这块我要了，这块石头是我早就看上了。别藏着掖着了，老板。 Terjadilah lelang harga yang dimenangkan oleh pedagang itu. Setelah dibelah, ternyata itu hanyalah batu biasa. Merasa dipermainkan, pedagang Zhang tidak terima dan hendak menghajar Silai. Di sini ia pura-pura bahwa dirinya teman dekat Nona Guyun, yaitu nona besar dari keluarga Gu. Keluarga Gu cukup disegani, dikarenakan keluarganya lah yang mengelola hampir setengah pasar batu mentah yang ada di Yongjing. Di sini Silai bertemu langsung dengan Nona Gu, sehingga ia selamat dari pedang Zhang sekalipun merasa malu atas ucapannya tadi, sehingga ia buru-buru pergi. Gu 小姐对吧？谢谢了。Ia ternyata orang yang jualan batu tadi, itu adalah ayahnya Silai. Silai berpura-pura sebagai pembeli untuk menambah keuntungan yang lebih besar. Di sini mereka tidak tahu bahwa Guyun mengikuti mereka. Mereka ketahuan menipu. Ayahnya Silai tak sengaja mengatakan bahwa Silai memiliki kemampuan khusus melihat kualitas batu, sehingga Guyun merasa tertarik dan ingin melihatnya langsung. Mereka kembali ke pasar di tempat pedagang Zhang. Dan benar saja, dengan bantuan batu keberuntungannya ia bisa menebak kualitas batu tersebut. Ia menunjuk batu yang dipegang oleh pengawal Guyun. Mereka merasa ragu, dikarenakan batu itu kasar, bahkan sebuah pabrik baru di Gunung Yi belum mempunyai giok berharga tinggi. Guyun tidak peduli, ia hanya ingin melihat seberapa hebatnya Silai. Setelah dipotong, mereka terkejut melihat giok jenis kaca yang dapat menghasilkan 3 gelang. Di jalan pulang, mereka dihajar oleh Zhang. Namun secara tiba-tiba muncul seorang gadis. Dia adalah Kiona, pengawal grup Lin. Kedatangan mereka menjemput Silai. Ternyata Si adalah ayah angkat Silai. Kini Silai dibawa pulang. Namun kakeknya sudah lama menghilang, sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Ia membuka berangkas yang hanya bisa dibuka olehnya, yang berisikan uang dan mainan waktu ia kecil. Di kediaman keluarga Gu, Guyun mencari tahu latar belakang Silai. Terlihat dirinya mengaguminya. Di pagi harinya, Silai membuka batu di atas meja kakeknya, sebuah batu yang terlihat unik. Setelah dibuka, batu tersebut berisi catatan penting tentang semua jenis batu yang sengaja disimpan dalam batu itu. Lin Jiang takut jika catatan itu jatuh ke tangan orang yang salah. Di luar, orang-orang berkerumun meminta uang mereka dikembalikan, karena Lin Jiang menghilang. Silai pergi menemui Tuan Sembilan, yaitu teman dekat kakeknya. Tuan Sembilan juga mengenali Silai. Kedatangannya ingin meminta bantuan, yaitu untuk membayar orang-orang berkerumun di rumah kakeknya. Dengan senang hati Tuan Sembilan langsung mengurusnya. Di sini Tuan Sembilan menceritakan, sebelum kakeknya menghilang ia menghadiri lelang Gyeokgumi. Lelang Gyeokgumi adalah suatu kompetisi publik antar penilai batu elit dari berbagai tempat. Akan tetapi setiap juara pertama dari acara tersebut akan menerima surat undangan pertandingan antara hidup dan mati. Setelah mengikuti pertandingan itu, barulah bisa membuka es ungu kuantian. Tempat itu sangat aneh. Siapa saja yang ikut pertandingan itu bisa dikatakan mati ataupun cacat. Silai mengatakan bahwa ia ingin pergi ke pertandingan Gumie untuk mencari kakeknya. Silai pergi ke bar Giok, dikenal sebagai pusat informasi. Jika beruntung mereka akan dibantu oleh pemilik bar bernama Linda, maka akan mudah bagi mereka untuk mendapat tiket pesta pribadi ke Yongjing. Bar tersebut kedatang seorang pemuda dari asosiasi Fuyu, yaitu Liu, yang membawa batu giok mentah.
Ia menawarkan batu mentah kepada Linda. Secara tiba-tiba Silai datang. Ia berkata jangan dibeli semua nanti rugi. Tak diduga ternyata Linda juga mengetahui tentang Silai. Di sini Linda lebih mendengarkan perkataan Silai untuk tidak membeli batu itu. 玉石界的作为那么精彩，我很难不知。照我的建议，信不信由你。 Merasa tidak terima, Liu mengadakan taruhan dengan menebak batu mentahnya. Jika dia menang, Silai melewati selangkangannya, dan jika dia kalah maka ia akan memberikan batunya secara percuma. 我这的货随便挑一个， Di sini Silai mengatakan pada Linda, jika ia menang, ia hanya ingin meminta bantuan padanya untuk mendapatkan tiket ke pesta pribadi Yongjing, dan semua batunya diberikan pada Linda. Linda sama sekali tidak keberatan. 这原石皮壳造了假，显然是被人工。小子，你输定了。 Silai mulai melakukan penilaian. Di sini ia sedikit kesulitan karena batu tersebut dipoles sehingga menjadi tebal. Beruntung ia selalu belajar dari buku catatan rahasia itu. Sehingga ia dapat dengan mudah menebaknya. Liu pulang dengan perasaan malu. Linda berbicara dengan Silai. Belum sampai panjang lebar ia menumpahkan minuman sehingga terkena kaki Linda. 我不会喝酒。Membuat dirinya panas dingin membersihkan minuman itu. Merasa tak tahan Silai tiba-tiba pergi. Di pagi hari Silai bertemu dengan Linda untuk membicarakan soal tiket kemarin. Lagi-lagi Silai merasa panas dingin dibuat Linda. Linda mengatakan bahwa ia tidak punya tiketnya. Ia hanya membantu Silai menuju tempatnya. Di sini Silai merasa kesal dengan Nona Linda. Yang ternyata tiket tersebut bisa didapat dengan memintanya pada Tuan 9 dari grup Fei Xiang. Dia bertemu lagi dengan Guyun. Tanpa menunggu lama Guyun memberikan tiketnya. 谢谢顾小姐。不谢。 Mereka kedatangan Lu Jing dari keluarga Lu. Kedatangan ia kemari untuk memberikan hadiah kepada Guyun, berupa sebuah batu bagus yang harganya cukup mahal. Namun Silai mengatakan bahwa batu tersebut berharga 200.000 saja. Di sini ia memaksa Guyun untuk pergi bersamanya. Merasa muak Guyun mengatakan bahwa Silai adalah pacarnya. Mendengar itu Lu Jing merasa panas dada. Di sini Guyun meminta Silai untuk menjadi pacar pura-puranya, sampai pesta pribadi, serta menjadi masternya dalam menilai batu nanti. Untuk kali ini ia akan membantu Guyun, karena ia sudah memberi Silai sebuah tiket itu. Tibalah hari pesta penilaian, Lu Jing mendatangkan seorang sepuh yaitu Master Dai penilai batu terbaik dari keluarga Lu, yang akan menjadi pesaing Silai. 想不到像您这样的泰山北斗。我先去接个朋友，我先失陪。